أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Kita sampai masih di bab tentang bab 11 ya. Kita sudah bahas menjawab salam dengan isyarat. Gimana Bu? Jawab salam dengan isyarat gimana? Begini ya. Atau ngangguk atau begini. Ya. Itu kalau kita lagi ngapain? Lagi sholat ada yang ngucapin salam. Biasanya ya nggak pernah sih ibu lagi sholat ada orang ngucapin salam ya. Akan tetapi kalau ada yang mengucapkan salam maka nggak boleh dijawab ya. Tapi dijawabnya dengan apa? Isyarat. Nah nanti kalau ketemu orangnya lagi boleh assalamualaikum wassalam. Paham? Jadi kalau misalnya ada assalamualaikum, ibu lagi sholat dijawab, kemudian ternyata orang yang masih ada, kita samperin, kita bilang waalaikumsalam. Kemudian kita lanjutkan menjawab salam kepada penitip dan pengantar salam. Udah kita bahas juga. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang ngucapin salam, ibu bilangnya gimana? Alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagus juga gini, alaika wa alaihissalam. K-nya buat siapa? Buat yang nganterin salam. Alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kita kan bilangnya apa? Bilangnya alaihissalam. Malah kita bilangnya gini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari fulan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang benar ada salam dari fulan, alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau gini, alaika wa alaihissalam. Kalau perempuan gimana? Alaiki wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah apa Bu? Sunnah yang jarang diamalkan ya. Jadi sunnah yang banyak kaum muslimin lalaikan adalah diantaranya mengucap apa tadi? Sebentar. Ngucapin salam. Taib. Selanjutnya ngucapin salam saat hendak pergi dari majelis. Jika di antara kalian hendak bergabung ke dalam suatu majelis, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Dan bila hendak bangun, beranjak pergi, ucapkan salam pula.
salam pertama tidaklah lebih utama daripada salam kedua, maksudnya keduanya sama-sama utama. Jadi ibu datang, assalamualaikum, tapi nggak kenceng-kenceng, assalamualaikum, enggak ya. Ya mungkin ketemu sama yang ini, assalamualaikum. Kemudian ketika pergi dari majelis pun bilang apa? Assalamualaikum. Ya, sebagaimana hadis yang tadi sudah disampaikan, hai anakku, jika kamu berada di suatu majelis yang kamu harapkan kebaikannya, lalu ada keperluan mendadak, maka ucapkanlah salamun alaikum, karena kamu akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan mereka yang masih ada di majelis itu. Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu datang, ayo yang datang ngucapin assalamualaikum. Nah itu ya. Terus assalamualaikum. Kemudian nanti keluar dari majelis pun ngucapin assalamualaikum. Walaupun ibu nggak nyampe selesai loh, tapi dapat apa tadi? Mendapatkan kebaikan yang sama. Saya ulangi. Kalau misalnya ibu datang ke majelis, ngucapin apa tadi? Assalamualaikum. Tiba-tiba ibu mau pulang karena ada urusan. Karena mungkin anak telepon atau ibu kesini suami belum makan. Ya, sehingga dia WA terus, ayo buru mana nih gitu loh. Dan dia mau dilayani nama ibu, maka dia bilang apa? Ayo buruan datang, maka ibu bilang assalamualaikum. Ya, assalamualaikum juga atau salamun apa tadi? Salamun alaikum. Paham? Jadi kalau kita taunya assalamualaikum, tapi boleh salamun alaikum. Kan banyak ya ibu-ibu kalau lagi kajian tiba-tiba ada telepon darurat atau anaknya gimana, maka bilang apa tadi? Salamun alaikum. Maka ibu nggak nyampe habis kajiannya, tapi tetap dapat kebaikannya. Masya Allah. Ini salah satu ilmu yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Betul? Ya. Dah, paham ya? Nah sekarang kita bahas halaman 201 poin D. Al-Bukhari meriwayatkan hadis berikut dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini hasan sahih, begitu pula Abu Daud dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pintu rumah seseorang, beliau tidak langsung menghadap ke pintu mereka ke pintu tersebut, melainkan dari sebelah kanan atau kiri pintu. Paham Bu? Jadi ibu kalau yang sopan, kalau lagi bertamu jangan ngadep pintu, bagusnya ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Biar kalau dia buka pintu nggak kelihatan dalamnya. Ya takutnya mungkin suaminya lagi keluar dari kamar mandi, atau mungkin ya ibu takut kelihatan barang-barangnya di dalam, takut dijarah. Ya, maka bagus ngadep mana tadi? Kanan atau kiri, bukan ngadep miring. Paham? Ya, jadi sunnahnya kalau orang meminta izin, maksudnya ke rumah seseorang, maka hendaklah sebelah kanan kiri atau kiri pintu. Lalu beliau berkata, assalamualaikum, assalamualaikum. Hal itu beliau lakukan karena rumah-rumah saat itu belum ada tutupnya. Al-Bukhari menjadikan sebagai judul bab bahasan dalam kitab Adabul Mufrad, kaifa yaqumu indal bab, bagaimana ketika berdiri di depan pintu. Perbuatan demikian itu termasuk adab mulia tuntunan Nabi SAW yang dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ustadz, sekarang kan udah ada pintu, betul? Apa masih berlaku apa tadi Bu? Berlaku miring kiri, miring kanan tadi? Ya, sebagaimana juga masalah menghadap ini Bu, WC menghadap kiblat.
Kan kalau di zaman menurut pendapat salah satu mazhab Syafi'i bahwa dibolehkan WC menghadap kiblat kalau ada penutupnya. Jadi zaman dulu kan belum ada WC kamar mandi. Ya, jadi nggak dibolehkan WC menghadap kiblat kalau ada apa tadi? Pintunya, ada temboknya, ada penutupnya. Tapi ulama berpendapat lain. Jadi yang nggak boleh tetap ngadep, yang boleh belakangin. Ada lagi nggak boleh mau belakangin mau ngadep. Makanya walaupun hadis ini menjelaskan bahwa Nabi itu melakukan itu dulu, ya, karena rumah-rumah belum ada apa? Tutupnya. Akan tetapi apakah ini bisa menjadi sebab kalau sekarang mah kan pintu udah ada tutupnya, nggak usah lagi kita miring kanan miring kiri? Ya boleh saja, berarti itu kan ada sebabnya. Ya, contoh ibu, kenapa ibu matiin lampu? Kenapa? Sebenarnya kan dulu kan bukan matiin lampu, matiin apa? Api. Kenapa kalau mau tidur suruh matiin api? Dulu sebabnya ditakutkan ada tikus yang menyenggol api tersebut sehingga terjadi kebakaran. Ya, dan ulama membedakan antara api dengan lampu. Kalau api padamkan, kalau lampu maka nggak dipadamin juga nggak apa-apa. Tapi belakangan ini muncul katanya kalau lampu dimatiin jauh lebih bagus. Kenapa? Karena supaya mata itu kan ibu sering kalau bangun kalau lampu dinyalain mata suka perih gitu loh. Ternyata ada dampak kesehatannya. Intinya walaupun tidak ada sebabnya seperti tadi apakah boleh seseorang WC-nya madhab kiblat, maka ada yang berpendapat boleh selama ada apa tadi pintunya. Tapi ulama yang lain, karena dulu WC nggak ada pintunya kan, cuma dijagain sama orang doang, pakai sarung doang. Ya, jadi kalau mau buang air besar, bahasa orang dulu mau boker, dia itu jalan jauh, kayak orang lagi tempat camping, kagak ada fasilitas. Ya, nah tapi kalau akhirnya mereka nggak ada pintunya kan, makanya dilarang madhab kiblat kalau nggak ada penutupnya. Tapi ulama tetap berpendapat tetap nggak boleh. Nah sekarang gimana? Kalau dulu kan Nabi miring kiri begitu, ya, karena nggak ada pintu, miring kanan karena nggak ada pintu. Maka kalau saya pribadi tetap saja kita bagus miring kiri, miring kanan, ya, walaupun sudah ada pintu. Karena jadi lebih apa ya Bu ya? Kan kalau pintu dibuka itu ya kelihatan tetap kalau kita begitu tengahnya, ya. Maka lebih baik tetap dilaksanakan dan ini dapat pahala apa tadi? Sunnah. Taib. Lanjut, batasan minta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya, kadang-kadang orang mungkin terlalu akrab ya, main masuk aja rumah orang, nggak boleh ya. Itu handphone. Terus yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin.
Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, ini adalah adab syar'i yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu adab dalam hal meminta izin untuk masuk rumah. Dalam adab ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk tidak memasuki yang bukan rumah mereka sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ini Bu, rumah orang mau bertamu, gimana kalau mau jarah? Jadi kalau orang mau masuk rumah orang aja kudu izin, ya. Gimana kalau orang ternyata masuk tanpa izin? Terus apalagi ngambil harta milik orang. Terus kemudian seorang diharuskan minta izin sebanyak 3 kali. Lalu masuk apabila diizinkan atau langsung pulang jika tidak mendapatkan izin. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih. Hadis sahih yang dimaksud, boleh lanjutin ya. Cik. Tes. Bisa, ada saja. Hadis sahih yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya pada bab at-taslim wal isti'zan salasan, mengucapkan salam dan minta izin sebanyak 3 kali, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku tengah berada di salah satu majelis kaum Ansar. Ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari datang dengan roman wajah ketakutan lalu berkata, aku minta izin kepada Umar sebanyak 3 kali, namun dia tidak mengizinkan aku, karena itu aku langsung pulang. Abu Sa'id bertanya, mengapa kamu tidak menunggu? Abu Musa menjawab, aku sudah meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak diizinkan, lalu aku pergi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Jika di antara kalian sudah minta izin sebanyak 3 kali namun tidak diizinkan, maka pulanglah. Abu Sa'id berkata, kamu harus mendatangi saksi atau atas ucapanmu tersebut. Apakah ada di antara kalian yang mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ubay berkata, demi Allah tidak ada yang berikan kesaksian kepadamu kecuali sahabat yang paling muda. Abu Sa'id melanjutkan, akulah sahabat yang paling muda, karena itu aku pun bangun dan berikan kesaksian, kemudian menyampaikan kepada Umar bahwa Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Taib, minta izinnya gimana Bu? Dengan salam, ya. Jadi sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 dan 28, hatta tasta'nisu wa tusallimu, sampai kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi ibu boleh begini Bu, assalamualaikum. Ada orang, ya, assalamualaikum, boleh masuk? Assalamualaikum. Ternyata 3 kali, apa yang ibu lakukan? Telepon. Ibu lakukan apa? Ya. Jadi kalau udah 3 kali pulang. Ya. Nah, ini adab dan jangan masuk ya. Adab kalau kita mau masuk rumah orang, batas minta izinnya adalah berapa kali? 3 kali. Kalau udah 3 kali, falam yu'zan lahu falyarji'. Kalau udah 3 kali, maka pulanglah. Nggak dikasih izin masuk, maka pulanglah. Kemudian yang F, meminta izin kepada tuan rumah ketika hendak pergi. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indah, falyaqumna hatta yasta'zinuhu." Apabila seorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya dan duduk di dalamnya, hendaklah dia tidak bangkit dari tempat duduknya
sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada saudaranya itu. Tuh Bu, ya. Saya ulangi ya hadisnya. Apabila seorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya dan duduk di dalamnya, hendaklah dia tidak bangkit dari tempat duduknya, maksudnya keluar, sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada saudaranya itu. Hadis ini disebutkan oleh ahli hadis kontemporer Al-Allamah Al-Albani dalam sahihnya. Dia berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bushisyah dalam kitab Tarikh Asbihan. Ishaq bin Muhammad bin Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Waqat menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Qutaybah menceritakan kepada dia berkata, Ubay menceritakan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi sabdanya ya, iza arada ahadukum akhahu fajalasa indahu fala yakumanna hatta yasta'zinu. Apabila seorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya dan duduk di dalamnya, hendaklah dia tidak bangkit dari tempat duduknya sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada saudaranya itu. Kemudian Al-Albani berkata, lanjut ya, kesimpulannya, hadis ini mempunyai faedah besar yang tidak akan Anda temukan di kitab manapun dengan sanad sahih. Begitu pula tahqiq ini. Falillahil hamd wa huwa waliyut taufiq. Hadis ini memperingatkan tentang adab yang mulia, yaitu seorang tamu tidak boleh bangkit dari tempat duduk sebelum meminta izin kepada tuan rumah. Adab ini sudah dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin di beberapa negara Arab, sehingga kamu akan mendapati mereka keluar dari majelis tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tak hanya itu, bahkan mereka juga keluar tanpa mengucapkan salam. Taib. Ya, insya Allah di Indonesia mah masih berlaku ya. Ibu bertamu ke rumah orang, pasti kan kalau ibu mau pergi bilang apa? Ana pamit ya. Ya, di Indonesia ya. Tapi kalau menurut penulis di negeri Arab udah nggak berlaku, maksudnya udah dilupakan. Ya udah main pergi-pergi baik, ya main pergi-pergi aja tanpa mengucapkan salam. Alhamdulillah di Indonesia masih berlaku ya adab seperti ini. Kemudian insya Allah gampang ya memahami hadis ini. Lebih gampang Bu memahami sebuah agama Islam itu sebenarnya karena banyak sekali aturan-aturan baik di negeri kita yang sama dengan Islam. Makanya waktu saya dengar kenapa orang Jepang banyak mudah gampang masuk Islam, karena apa sih namanya, tata cara kesopanannya hampir sama dengan Islam. Masalah tepat waktu, masalah sopan, cuman dia suka nundukin aja itu mah yang kita enggak iniin ya. Jadi masalah-masalah baik sama orang, apa sih yang ada di Islam gitu loh. Banyak banget mendahulukan yang tua daripada ya apa, kalau apa melakukan sesuatu dalam Islam ini tertata dengan rapi. Saya belum pernah ke Jepang, tapi ya pernah dengar orang Jepang banyak masuk Islam karena hampir banyak kesamaan perilaku adab-adab sehari-hari dengan orang Islam. Taib. Kemudian kalau ibu lagi di rumah saudara atau di rumah teman lalu sholat berjamaah, maka siapa yang berhak menjadi imam di rumahnya? Maka bagus tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya emang bacaannya bagus. Gimana kalau tuan rumahnya bacaannya nggak bagus? Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada kejadian Bu, waktu itu saya ngajar qadarullah azan duhur, saya ke masjid, ibu-ibu sholat lagi kajian di rumah ya, lagi kajian di rumah seseorang. Ini yang tuan rumah jadi imam. Tiba-tiba yang punya rumah tuh lupa rokaat. Jadi ceritanya saya masuk ke dalam itu pada ribut, pada sholat sendiri. Cerita ada mereka. Padahal kan tadinya mereka berjamaah dengan satu orang, yaitu tuan rumah.
Ternyata tuan rumahnya itu lupa rokaatnya. Terus nanya ke sebelahnya. Lagi sholat nanya. Saya udah rokaat keberapa ya? Yang sebelahnya jawab. Dia udah bener pas gitu ya. Yang lain dengar gitu loh. Akhirnya saya nanya kenapa? Dia ngobrol berdua gitu loh. Jadi yang punya rumah lupa rokaat, nanya sama sebelahnya, uniknya dijawab. Ya harusnya kan kalaupun ini jangan dijawab, gitu aja gitu loh. Ya tapi ya salah juga kan ngomong. Ya akhirnya yang punya tuan rumah ini dikasih tahu, oh ya nggak boleh bu, ngobrol lagi sholat. Bagusnya gimana? Ya diri aja kalau ragu. Ternyata kan nanti ada yang ngasih tahu, betul nggak? Ngasih tahu. Pasti ada yang ngasih tahu kan? Ya, ada yang ngasih tahu berarti lebih gitu loh, ya. Taib. Ya ummul qaum aqrahumul kitabillah fa in kanu fil qiraah sawa'an fa'alahum bis sunnah fa in kanu fis sunnah sawa'an faqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa'an faqdamuhum silman wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimati illa biizni. Lanjut ya. Yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jika bacaannya dua orang atau lebih dari mereka sama-sama bagus, maka yang berhak adalah yang paling mengetahui sunnah. Jika sama-sama mengetahui sunnah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hijrahnya juga sama, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Janganlah pula dia duduk di rumah orang tersebut dengan menempati tempat khususnya, kecuali sudah mendapat izin darinya. Taib. Jadi kalau yang berhak menjadi imam dalam satu kaum, berarti kaum ini ya masyarakat. Ya, siapa adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya kalau masjid? Ya, misalnya ibu-ibu lagi kemana? Ya, berhenti di masjid yang jam sholatnya udah apa sih? Udah jam 2, setengah 2. Nah itu ibu siapa yang jadi imam? Berarti yang pandai bacaan Qur'annya. Biasanya sih kan, tapi dari mana tahu? Ya, saya pernah sholat di samping seorang ustadz di Mekah. Lalu dia tanya ke saya, dia bingung. Ustadz itu nanya ke saya, antum hafal berapa juz? Ana sekian. Oh, ana yang jadi imam. Jadi dia nggak mau mengimami kalau ternyata orangnya lebih banyak hafalannya. Ya, jadi dia nanya dulu. Masalahnya pernah nggak ibu nanya? Nanti berapa juz? Gak ada. Ya, Wadduha sampai Anas. Ya, karena kalau di kita kan nggak biasa. Kalau di Arab bu, karena di Arab itu kan mungkin sekolahnya emang sekolah. Jadi SMP di kita ya SD di dia kali ya. Hafalannya walaupun umum ya mungkin 10 juzan gitu loh. Jadi walaupun mereka orang pekerja kalau memang benar sekolah di Arab ya, maksudnya orang-orang Arab asli ya mungkin 10 juzan hafal. Jadi makanya saya nggak heran kalau ada orang yang kerja di sana pakaiannya dasi mungkin dia kerjanya sebagai bos tapi baca Qurannya bagus karena memang standarnya. Nah kalau di Indonesia kan belum. Makanya sekarang orang kita gimana Pak dilihatnya jadi imam? Kalau Bapak pakai peci haji itu disuruh imam. Apalagi plus jenggot, plus celana cingkrang. Walaupun bacaannya belum jelas. Apalagi pakai gamis. Makanya waktu itu ada ibu-ibu cerita sama saya, Ustadz. Ya, jadi ceritanya kita mau buka puasa, saya mau buka puasa sama suaminya yang baru pulang dari Makkah. Orang kalau baru pulang dari Makkah gimana bu? Kan masih pakai gamis. Qadarullah sebelum sampai restoran azan. Jadi gimana? Ya otomatis dia harus cari
musalla. Karena dia pakai peci haji, pakai gamis, orang kan mandangnya, Bu, Ustadz kali gitu loh ya. Silakan Ustadz. Dan bapak itu pun kagak tahu diri. Akhirnya dia jadi imam. Sedangkan yang tahu yang tahu bapak ini bacanya jelek siapa? Istrinya. Makanya begitu istrinya lihat suaminya jadi imam, langsung dia berdoa, ya Allah mudahkan dia, lancarkan dia gitu ya. Dicerita sama saya, dia jadi imam Pak Ustadz. Ya di kita nggak biasa nanya, antum berapa juz, berapa, nggak biasa. Padahal bagus ditanya, karena mengamalkan hadis ini. Masalahnya, tahu dari mana kita berapa juz kalau nggak nanya? Oke, umum kalau ibu bareng sama ustazah, terus begitu sholat berjamaah pasti ibu nyuruh ustazah itu, karena ibu sudah tahu dia, namanya juga ustazah. Tapi kalau misalnya di mana ibu di rest area di masjid yang memang udah selesai sholat jamaah, nggak ada imam laki-laki, pasti ya ibu-ibu pun akan celangak celinguk kan, ya celangak celinguk. Bapak-bapak juga sama, ya malah ada anak SD, anak SMP saya kalau nggak salah atau SMA, ayo lu aja. Kadang ada yang mau maju, ditendang satu orang, bu sama dia dijorogin, udah lu aja ke depan gitu loh. Jadi imam. Padahal bagus. Ada yang hafal berapa juz di antara bapak ibu? Di antara bapak atau di antara ibu? Nggak ada. Ya. Saya banyak di Indonesia itu mengetahui kealiman seseorang, kesolehan itu dengan pakaian. Padahal sebenarnya tidak. Ya tidak. Ya jadi mentang-mentang pakai peci haji, jenggotan, ya belum tentu. Ya, taib. Selanjutnya, jadi itu yang paling bagus baca Qurannya. Kalau di masjid, ya, jika bacaannya sama, hafalannya sama bagus, maka yang paling mengetahui sunnah. Mana yang paling bagus mengetahui sunnah? Karena banyak Pak hafal Quran tapi kagak belajar sunnah. Ya. Saya pernah ketemu sama orang yang katanya hafiz Quran, Masya Allah. Bahkan dia ngumpulin para hafiz muda. Saya bawa murid-murid juga. Saya bilang sama murid saya, nih dia nih hafiz, suaranya bagus. Pas sholat duhur, disuruh jadi imam lah si hafiz muda ini. Kayak kita kalau orang hafal Quran kan suka auto jadi ustadz, betul? Akhirnya bu habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, jadi berisik banget, ya. Nah akhirnya saya bilang sama murid saya, bagusan lo gitu ya. Kenapa? Walaupun hafalan kamu tidak sebanyak dia, tapi dia kenal sunnah. Banyak, maka ibu-ibu. Banyak orang-orang yang dididik hafalan Quran 30 juz tapi nggak ngamalin. Makanya kata Ibnu Mas'ud, dulu kami dulu mudah memahami tapi susah menghafalkan. Akan datang suatu masa mudah menghafalkan tapi tidak memahami, tidak mengamalkan Al-Quran. Maka anak ibu pastiin tak ikut tahfiz tapi juga ikut belajar sunnah, ya. Kemudian kalau sama-sama matai sunnah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dulu hijrah. Siapa yang duluan hijrah? Ya. Jika dalam hijrah yang sama, yang paling berhak jadi imam adalah yang masuk dulu Islam. Dan udah tuh. Jadi yang masuk dulu Islam paling terakhir udah. Siapa yang duluan masuk Islam? Dan jangan seseorang wala yaumanna rajulur rajula fi sultanihi, menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Misalnya Sudais datang ke sini, nggak boleh dia jadi imam, harus minta izin atau diizinkan oleh Imam As-Sof, karena itu kekuasaan dia. Jadi nggak boleh gampang maju. Saya pernah, imamnya nggak ada di sebuah masjid ya, bukan di sini. Begitu saya maju, imamnya terlambat, ya saya mundur. Silakan.
maju. Nggak boleh saya mengambil alih sebuah tempat imam yang dimana itu kekuasaan dia, kecuali atas izinnya. Jadi nggak boleh imam seorang yang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Makanya yang kita suruh jadi imam adalah penduduk setempat atau imam yang sudah ditunjuk oleh DKM. Kecuali kalau dia nggak ada badal. Nggak ada, baru dah tuh cari berlaku yang mana tadi, yang banyak hafalannya, mengenal sunnah, yang kalau sama-sama yang duluan hijrah, kalau sama-sama yang duluan masuk Islam. Kemudian jangan pula dia duduk di dalam rumah orang tersebut dengan menempati tempat khususnya. Kadang-kadang Bu, dalam rumah itu ada tempat duduk kita. Jadi kita udah atur ya. Ini tempat duduk ayah. Gelasnya pun ada tulisan ayah. Ya. Dulu kali awal-awal kawin ya, awal-awal punya anak, sekarang udah pada bebas gitu ya. Ini untuk ibunya, ini anak-anaknya. Makanya ketika kita bertamu, maka kita minta izin di mana kita duduk. Jangan sampai yang kita dudukin adalah tempat duduk yang di mana orang tersebut memang tempat duduk khususnya. Biasanya kan tempat duduk, kalau nggak tahu ya, kalau zaman sekarang ya ada tempat duduk yang memang khusus buat yang punya rumah ya. Tapi kagak beginilah, yang punya rumah di atas, yang tamunya Bapak di bawah, enggak lah, pasti sama, cuman tempat duduknya mungkin beda warna kali ya, beda warna. Terus kecuali setelah mendapat izin darinya. Jadi datang ya, terus pasti kan kalau di Indonesia pasti silakan duduk ya kan, udah pasti silakan duduk ya. Nah kita duduk sebagaimana yang dipersilakan. Taib. Dalam redaksi Muslim halaman 206, wala ta'ummanna rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah kamu menjadi imam bagi seorang di keluarga orang tersebut, dan jangan pula kamu menjadi imam baginya dalam wilayah kekuasaannya. Taib, dalam redaksi Abu Daud, wala ya ummur rajulu fi baiti wala fi sultanihi, artinya janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain, dan jangan pula seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Taib, lanjut. Al-Khattabi menyebutkan dalam Ma'alimus Sunannya makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yu'ammul rajulu fi baiti. Janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain, adalah tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya apabila dia bisa membaca dan mempunyai ilmu yang memungkinkannya untuk mendirikan atau memimpin salat. Adapun sabda Nabi wala fi sultani, janganlah pula menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Maksudnya adalah menjadi imam di wilayah yang bukan kekuasaannya, atau menjadi imam di sebuah masjid milik suatu kaum atau milik suku orang lain. An-Nawawi berkata, makna hadis tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama lainnya, bahwasanya tuan rumah, pemilik majelis dan imam masjid lebih berhak menjadi imam di wilayahnya masing-masing daripada orang lain, walaupun orang lain itu lebih pintar, wara' dan lebih mulia darinya. Pemilik suatu tempat itu lebih berhak. Jika dia mau, dia bisa maju menjadi imam, sedangkan jika tidak mau, dia bisa memilih atau menunjuk orang lain yang dikehendakinya untuk menjadi imam. Walaupun di antara jamaah ada yang lebih utama dari yang dipilihnya, karena tempat itu adalah kekuasaannya, sehingga dia berhak berbuat apa saja. Taib, ini kesimpulannya gampang ya. Nah sekarang Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al-Kafinya, jika tuan rumah mengizinkan seorang, maka status orang itu menjadi sama seperti tuan rumah. Apabila penguasa dan tuan rumah berkumpul, maka penguasa lebih utama untuk didahulukan karena kekuasaannya mencakup rumah dan pemiliknya. Misalnya
ibu ngundang siapa? Ya, undang pejabat yang punya berkuasa gitu loh ya, RT. Ya, oh berarti RT harus jadi imam ya. Ya, ibu ngundang RT ke rumah. Berarti yang berhak jadi RT, yang jadi berhak jadi imam siapa? RT. Ya, RT banyak yang nggak tahu nih. Ya, kita ngundang RW, maka yang berhak jadi imam siapa? RW. Kenapa? Karena itu wilayah kekuasaan dia. Dan kekuasaan dia termasuk rumah kita. Ya. Terus jika penguasa dan menteri berkumpul, maka penguasa lebih utama didahulukan dikarenakan urusan lebih umum. Taib. Sebelum kita masuk bab 12, kita simpulkan dulu ya. Nah, ini sunnah-sunnah yang Masya Allah kecil-kecil tapi jarang diamalkan. Saya ulangi Bu. Menjawab salam dengan isyarat ketika sholat gimana caranya? Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ya, itu nggak boleh kita bilang assalamualaikum lagi sholat, jawab waalaikumsalam, nggak boleh. Tapi pendapat lain menyebutkan kalau orangnya masih ada setelah sholat kita lanjut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita bahas tadi, kemudian menjawab salam kepada penitip dan pengantar salam. Gimana tadi? Alaika wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bukan hanya alaikas salam saja, wa alaihissalam saja, tapi kita berterima kasih kepada orang yang nganterin. Dan kita nggak boleh ya sembarangan ngituin salam. Titip salam ya orang kampung. Dulu banyak banget. Ya, maka siapa gitu loh. Titip salam ya ada pendapat dari Syutsaimin begini. Titip salam ya sama si fulan insyaallah kalau ingat kalau ketemu. Kadang ingat nggak ketemu. Kadang ketemu nggak ingat. Tapi makanya ucapinnya apa tadi? Insya Allah. Ya. Jadi biasain ada salam dari alaiki wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki alaika wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau datang ke majelis ngucapin apa? Salam. Kemudian kalau ninggalin majelis ngucapin salam. Ya, apakah utamanya Bu? Kalau ibu misalnya ada urusan mendadak pergi, apa tadi? Fa innaka tusyrikuhum fi ma asabu fi zalikal majlis, karena kamu akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan mereka dalam majlis itu. Walaupun ibu nggak sampai selesai belajarnya karena dipanggil sama suami, dipanggil sama anak, apalagi orang tua manggil, maka ibu pulang ngucapin assalamualaikum. Berarti ibu dapat kebaikan sama yang sampai selesai. Kemudian minta izin dan mengetuk pintu berapa kali? 3 kali minta izinnya. Ya, ngetuk pintunya boleh kalau kita pakai bel ya. Pakai bel. Jadi kalau ngetuk pintu mungkin zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin pakai bel ya. Dan gimana ngadepnya Bu? Nabi ke kiri atau ke kanan? Walaupun dulu dilakukan karena nggak ada pintu, ya. Jadi kalau zaman sekarang ya pakai bel mungkin ya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya. Kalau ditanya, kadang-kadang kita suka ditanya siapa? Itu jangan. Saya jangan. Siapa? Misalnya kan ibu di kamar, dikunci, tok. Siapa? Saya. Maksudnya lakinya. Harusnya jawab. Siapa namanya? Ini nggak ada di sini nih. Termasuk sunnah ketika kita ditanya siapa, jawab nama kita. Ya. Biasanya kan anak suka ngetok. Siapa? Ya.
nyebutin Paki Ade, minimal itulah ya. Cuman kalau ibu kan siapa, ya udah tahu duluan, udah dehemannya udah ya. Lanjut, kemudian meminta izin berapa kali? 3 kali kalau nggak dibukain pulang. Kemudian minta izin kepada tuan rumah ketika hendak pergi. Jadi kalau kita bertamu mau pergi minta izin dulu. Atau kita lagi jenguk orang, mohon maaf, insya Allah walaupun mau keluar sebentar kali ya, ada telepon, mohon maaf keluar dulu ada telepon gitu ya. Minta izin ketika hendak pergi atau keluar. Kemudian tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya. Taib sampai sini. Sebelum kita masuk bab 12. Ada yang mau nanya? Bismillah, Ustadz mau tanya yang kalau lagi sholat menjawab salam itu kan pakai bahasa isyarat. Itu kita dalam hati ngejawab apa cuma bahasa isyarat aja dengan tangan? Isyarat, nggak boleh dijawab. Maksudnya dalam hati? Nggak boleh juga. Karena jawaban salam itu nggak bisa di hati. Zikir itu nggak boleh di hati. Karena zikir doa itu urusannya lisan. Ya, jadi doa, zikir. Sekarang saya tanya, zikir hati kayak apa? Mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut Allah, berharap Allah, tawakal itu di mana? Ya, kalau zikir perbuatan, sholat, puasa. Jadi doa, zikir, kata Syekh, termasuk doa kata Syekh Abdul Razak itu urusannya lisan. Makanya ketika Assalamualaikum kita nggak jawab hati juga, kita cuma beri isyarat saja. Ada lagi? Atau cukup dengan assalamualaikum? Minta izin, assalamualaikum kita aja. Ya, walaupun pasti ucapannya nggak bisa kenceng-kenceng kan. Ya, misalnya assalamualaikum, diganggu semuanya. Ya, jadi assalamualaikum, dah gitu. Ya, lanjut. Ada pertanyaan lagi Bu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam mau menanyakan yang tadi itu ya Ustadz, WC menghadap kiblat. Nah, mohon maaf kalau kita misalnya hanya ada tempat untuk wudhu di dalam WC tersebut itu bagaimana ya Ustadz? Oh, maksudnya baca bismillah. Iya. Di kamar mandi. Ya, pertama ada yang menyarankan nggak boleh menyebutkan nama Allah di kamar mandi. Maka solusinya di hati kalau saya Utsaimin. Yang kedua, ya bergerak bibir. Yang ketiga dibolehkan, dibolehkan selama bukan di atas toilet. Ibu kan bedain kan, ini kloset, ini tempat wudhu kan, maka yang nggak boleh di situ. Ya kan nggak mungkin kan ibu pakai air toilet kan, nggak mungkin kan, ya makanya yang nggak boleh di atas apa tadi, klosetnya. Jadi dibolehkan baca apa tadi, Bismillah di kamar mandi asal bukan di atas klosetnya. Apalagi ibu-ibu klosetnya kan dipisah pakai kaca juga kadang-kadang. Ya kan ada yang begitu ya, dipisah pakai kaca ya. Jadi ulama memang berbeda pendapat tentang masalah apa tadi? Bolehkah mengucapkan bismillah? Ada yang berpendapat dengan bergerak mulut, ada yang bergerak di dalam hati, ya. Yang ketiga apa tadi? Boleh tapi tidak di atas klosetnya. Kalau zaman dulu mungkin keadaannya beda kan Bu? Kalau zaman dulu mungkin ya bisa jadi di atas tempat buang airnya. Kalau zaman sekarang insya Allah terpisah antara kloset, bahkan saya nemuin kamar mandi ada saya sopanya begitu. Ya, jadi nungguin kali belum
Menungguin dulu kapan gilirannya. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ustadz, kalau sholat jenazah nih kan sebelum sholat kan suka ditanya tuh nih jenazahnya baik apa enggak gitu ya, khair gitu kan. Nah, Tidak ada dalilnya. Oh, nggak ada. Yang ada begini Bu, bahwa tetangga itu akan jadi saksi. Berapa orang? 4. Ya, jadi kalau misalnya ibu meninggal, maka tetangga berapa orang jumlahnya? 4 kesaksian, maka Allah akan menerima kesaksian bahwa orang ini baik. Maksudnya tetangganya bilang ibu ini baik, maka akan diterima kesaksiannya. Ya, tapi ini dijadikan dalil untuk tadi, apakah tetangga ini khair? Padahal saya juga kagak kenal. Ya, jadi kesaksian dari sini bukan kesaksian diucapkan begitu, enggak. Jadi pasti ibu-ibu kalau tetangga meninggal, pastikan ini orang baik. Iya, soleh banget ya. Kenapa harus kenapa dan lain-lain. Jadi kesaksian ibu itu yang bukan kesaksian diungkapkan. Saya bersaksi orang ini enggak. Ya, bersaksi di sini adalah tetangga-tetangga mengakui kebaikannya. Ya, kan makanya suka ada yang ngomong begini Bu. Saya bersaksi loh atas kebaikan dia. Nah itu boleh kayak begitu. Nggak usah diucapkan, dipimpin begitu, enggak. Ya, itu di masyarakat kita suka begitu. Saya juga nggak tahu dalilnya dari mana. Cuman memang bahwa saksi kita kan banyak. Salah satu saksi kita adalah para malaikat, bumi akan jadi saksi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun akan jadi saksi. Nah, apakah bisa dijadikan dalil kita teriak begitu gitu loh, bahwa orang ini baik, khair gitu ya. Wallahu alam. Akan tetapi yang saya tahu tetangga 4 orang yang menjadi saksi kebaikan orang ini, maka ini diterima kesaksiannya. Taib, ada lagi? Ya, silakan. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib mengencangkan. Jadi misalnya Allahu Akbar gitu lah, ya. Berarti yang punyanya kurang ngaji. Keganggu. Terus kalau yang masuknya itu orang menjarah gimana? Taib. Baik, Nabi SAW pernah membukakan pintu buat Aisyah ketika Nabi lagi sholat. Cuma pintunya saat itu di depan kiblat dan dekat. Ya, bukan ibu lagi di lantai atas, ya, terus suami ibu turun gitu bukain, enggak. Ya, jadi Nabi SAW pernah lagi sholat, lalu Aisyah ketok-ketok pintu, lalu Nabi ngapain? Nabi membukakan pintu buat Aisyah, dan pada waktu itu pintunya ada di arah kiblat. Nah, yang nggak boleh itu ibu berbalik, paham nggak? Jadi kalau bukain pintu begini, jadi ini nggak apa-apa. Yang nggak boleh ibu berbalik. Berarti kalau berbalik apa? Dan posisi pintunya dekat. Ya, misalnya di kamar, ibu posisi samping misalnya, maka ibu dekat ya, dekat, dibukakan boleh. Siapa yang melakukan itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca dari kitab Sahih Fikih Sunnah, ada banyak gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Salah satunya membukakan apa tadi? Pintu
Nabi pernah membukakan pintu buat Aisyah, dan pada saat itu pintu berada di depan kiblat. Jadi yang nggak boleh apa tadi, membelakangi. Cuman ya kira-kira Bu, kalau jauh gitu ya jangan dibukain. Ya, cukup? Ya. Jadi kalau kita lagi sholat, nah kayak begini, kita lagi sholat, orang tua manggil. Orang tua manggil. Maka kita lihat, kalau itu sholat sunnah kita boleh batalin. Tapi kalau sholat wajib tergantung. Tergantung apa? Ibunya baik nggak? Kalau kita kasih kode. Misalnya kita lagi sholat zuhur, orang tua manggil, Neng. Allahu Akbar. Dan kita paham, ibu itu kalau tahu dan ibunya baik gitu loh. Ibu saya mah nggak pernah marah Pak Ustadz, maka ibu percepat aja. Ya, maksudnya boleh ibu agak santai karena tahu orang tuanya baik. Tapi kalau ibunya mulutnya kayak mikrofon, congornya banyak, gampang marah, maka ibu lebih baik percepat, tapi nggak boleh dibatalkan. Ya, jadi kan ada orang tua yang kalau kita sholat malah jadi senang dia, malah jadi paham, nggak seujon. Ya, tapi kalau ada orang tua yang memang temperamen, maka itu yang diapain tadi? Itu yang kita percepat sholatnya. Ada lagi Bu? Siapa? Nggak ada? Taib. Kita masuk bab 12. Sunnah seputar tidur. A. Membersihkan tempat tidur saat akan tidur. Dari Abu Hurairah yang berkata, Nabi SAW bersabda, Iza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaih thumma yaqul. Nih Bu, jika seorang kalian, lanjut ya. Jika seorang kalian pergi ke kasurnya, hendaklah dia mengibas atau membersihkan kasurnya dengan bagian dalam sarungnya, karena dia tidak mengetahui apa yang ada di balik kasurnya. Setelah itu hendaklah dia berdoa. Ini, jadi Ibu kalau bahasa kita kebut-kebut gitu ya. Dikebut-kebut ya. Dia mengibas, membersihkan kasurnya bagian dalamnya. Takut ada binatang, takut ada apalah. Cuma wallahu alam Ibu ya. Saya pernah baca sebuah kitab tentang jin, dan disebutkan di situ menurut penulis, jin itu suka tidur di tempat tidur kita. Jadi kenapa kudu diapain tadi? Dikebut. Tapi alasan yang logik menurut saya takut ada binatang sebenarnya. Ya, alasan binatang. Tapi bisa jadi ya, mungkin supaya mungkin takutnya ada bekas jin atau apa, wallahu alam. Tapi setahu saya adalah takut ada binatang. Nah sekarang lalu ibu doa. Nah ini doanya yang sunnah jarang diamalkan. Ibu-ibu kan taunya bismika Allahumma amutu wa ahya. Kadang yang tenar ahya wa amut. Ya kan? Ya boleh. Kalau Bukhari amutu wa ahya. Kalau riwayat yang lain memang ahya wa amut. Ayat kursi ibu taunya. Terus kulhu falak annas 3 kali tiup ke tangan. Ibu tahunya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah ini salah satu doa yang bagus Bu. Coba lah, keren nih doanya. Yuk baca bareng-bareng. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Artinya aja. Dengan namamu wahai Rabbku aku letakkan badanku, dan dengan namamu pula aku angkat kembali. Dan jika engkau tahan jiwaku maka rahmatilah ia. Jika engkau biarkan lepas maka jagalah ia seperti engkau menjaga jiwa-jiwa hambamu yang soleh. Coba perhatian Bu.
Ya wahai Rabb, aku letakkan badanku dengan namamu, pula aku angkat kembali. Nih. Jika kau tahan jiwaku, kalau ibu mati berarti rahmati, sayangi. Jika hidup lagi, maka jaga sebagaimana kau jaga orang-orang soleh. Ini doa kapan tadi? Sebelum tidur. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang tahu, tapi juga banyak yang belum tahu. Coba Bu, tadi saya kirimin ke Dina zikir-zikir sebelum tidur. Nanti bisa dikirim, di-share ke grupnya KME ya. Ada zikir sebelum tidur. Emang banyak zikir sebelum tidur itu. Kenapa Pak Ustadz? Karena hidup cinta hidup dan mati. Bahkan ada sebuah riwayat Pak, orang bangun tidur tiba-tiba jadi orang yang tidak amanah. Jadi dia bangun tidur Pak, begitu bangun tidur dia jadi orang yang tidak amanah. Sampai begitu orang bangun tidur. Ibu kalau bangun tidur kadang semangat betul, kadang kok letih banget, kadang kok kayaknya capek banget, kadang nggak enak, kadang energik. Nah ini tidur ini jangan main-main. Maka tidur ini di dalam Al-Quran surat Az-Zumar 42. Coba buka Az-Zumar ayat 42. Ada? Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa artinya aja? Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Taib. Tuh di belakangnya ada kalimat apa? Qaumi yatafakkaru, bagi orang yang mau berpikir. Coba Bu, ibu harus pikirin, ibu bangun lagi apa enggak? Jadi jangan nempel langsung. Yang banyak tidur duluan siapa? Bapak apa ibu? Masa sih? Hah? Siapa? Ya, Bu, bapak. Kenapa bapak cepat banget tidur? Karena terlalu nyaman di samping ibu. Cielah ya. Jadi kalau yang istrinya tidur duluan berarti terlalu nyaman dia di samping suaminya gitu. Ya, itu dalil bahwa sampai masalah tidur di situ dibikin ayat apa tadi? Buat orang yang mau berpikir. Coba kita disuruh mikir kalau mau tidur tuh. Makanya wanita-wanita salaf dulu, mereka tuh kalau mau tidur Bu, sampai minta maaf sama suaminya. Coba ada nggak di sini ibu-ibu yang kalau mau tidur minta maaf sama bapak? Boro kali ya. Coba ya. Jadi kalau misalnya tidur minta maaf, Pak, minta maaf, tanganku berada di atas tanganmu. Kalau kamu tidak ridho, aku tidak bisa tidur. Ya, ada yang begitu Bu? Ya, Masya Allah kalau misalnya ada yang begitu ya, pengantin baru biasanya. Ya, kalau pengantin lama udah punggung-punggungan. Ya. Jadi kenapa? Malah ada satu pendapat dari ulama salaf, ketika mau tidur itu bagus introspeksi diri. Siapa yang dia sakitin hari ini? Siapa yang dia zolimin hari ini? Ya maka kita jadi
tafakur sebelum tidur itu, introspeksi diri. Taib. Jadi ini doa tugas ibu-ibu bagus dibaca sebelum apa tadi? Tidur. Jadi dengan harapan apa? Dengan harapan kalau ternyata bangun lagi, mudah-mudahan dijaga sebagaimana orang soleh dijaga oleh Allah. Kalau ternyata mati, diapain tadi? Dirahmati. Yuk sekali lagi, Bismika Rabbi wada'tu janbi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Taib. Bisa hafalin, Bu? Ya, ada lagi sebenarnya. Ya, banyak sebelum tidur tuh, ya. Taib. Pada awal redaksi Tirmizi disebutkan iza qama ahadukum min firashihi summa raja'a ilaihi falyanfuzhu. Jika seorang dari kalian bangun dari kasurnya lalu kembali lagi hendaklah membersihkan, mengibaskan kasur itu terlebih dahulu. Hadis ini hasan. Hendaklah dia membersihkannya dengan ujung bajunya sebanyak 3 kali. Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan jika di antara kalian hendak tidur, ambillah bagian dalam sarungnya lalu bersihkan kasurnya dengan itu dan ucapkanlah bismillah. Ini ada tambahan nih. Di sini ngibas-ngibas tuh bukan hanya ngibas tapi sambil baca apa? Bismillah. Ya. Lanjut, An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslimnya, maksud dakhilatal izar adalah bagian ujung sarung. Adapun makna hadis tersebut adalah disunahkan bagi seseorang untuk membersihkan kasurnya itu sebelum tidur untuk mengusir semua binatang yang membahayakan seperti ular, kalajengking dan yang lainnya. Selain itu, hendaknya dia membersihkan tempat tidur itu dengan tangan yang tertutup sarung demi untuk menghindari hal-hal yang membahayakan tangan, mengantisipasi jika memang ada binatang di situ. Adapun mengenai lafaz bisonifati saubi, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah menyebutkan bahwa banyak pendapat ulama tentang maknanya. Kemudian dia mengatakan makna yang lebih baik dalam hal ini adalah ujung bajunya bagian dalam sebagai bentuk jamak atau kompromi dari 2 riwayat yang ada. Taib. Jadi ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ini termasuk ibu-ibu kalau mau tidur bagus diapain tadi, Bu? Dikebut-kebut ya, dengan halnya ada ujung intinya dikebut-kebut sambil baca apa tadi? Bismillah, ya. Kemudian sebenarnya ada doa yang lagi, ya Allah ini kan Bismika Rabbi wada'tu janbi, satu lagi ya? Bismika Rabbi wada'tu janbi karfu. Bukan. Ya, yang sama kayak ini. Yang saya kayak ini. Alhamdulillah Bismika Rabbi wada'tu janbi. Ada lagi. Bismika Rabbi wada'tu janbi. Bismika Rabbi ada sama hampir kayak. Cuman kalau ini kan kalau hidup tolong dijaga, kalau mati tolong dirahmatin. Nah, kalau yang satu lagi, kalau aku hidup ampuni dosaku, kalau aku mati jaga sebagaimana kau jaga. Jadi bukan rahmat tapi ampunan. Kok saya jadi lupa ya? Bismika Allahumma mutu ya Allah makin azabaka ya ma'am subhanak bismika rabbi wada'tu jambi bika arfu in absakta nafsi farahma wa nasal farahma tahfaz bi basrin. Allahumma rabbi bika ya Allah. Ya. Ya, saya lupa ya. Jadi ada dua. Yang pertama, kalau mati dikasih rahmat. Yang kedua, kalau mati diampuni. Ya, tapi yang sama-sama lafaz terakhirnya, kalau ternyata hidup dijaga sebagaimana jaganya orang-orang soleh. Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farahama in salata fa bisabu bisalin Allahumma halaqta nafsi wa tatahu wa lakama. Oh ya, Allahumma rabbi halaqta nafsi anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amatta faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah.
itu juga ada doa lagi yang dibaca kapan tadi? Sebelum tidur. Coba bisa buka ininya nggak teh? Teh, apa buka? Ibu dapat nggak zikirnya? Ada Ustaz. Ada di aplikasi. Oh, di grup, di aplikasi. Coba aja baca Arabnya aja. Artinya tahu? Tadi Arabnya gimana depannya? Allahumma khalaqta nafsi Iya, wa anta. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaita fafaza. Kalau aku hidup maka jaga aku, wa in amattaha faghfir laha. Kalau aku mati ampuni. Allahumma inni as'alukal afiyah. Aku meminta kepadamu afiyah. Tuh, itu di-share aja di grup ya. Ya, ibu-ibu udah dapat belum di grup? Sebagian udah ya, itu doa. Coba baca Allahumma. Ayo baca bareng-bareng. Khalaqta nafsi. Katanya dapat di grup. Hah? Oh iya, boleh. Allahumma innaka anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya, artinya aja. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milik-Mu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan. Taib. Jadi minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini doa-doa banyak sekali. Kemudian selanjutnya meletakkan tangan kanan. Insyaallah coba nanti ingetin bulan depan kalau saya ngajar lagi Bu Dina, biar saya kopiin satu lembar doa-doanya. Jadi biar ibu nanti bisa laminating sendiri atau mau dilaminatingin. Ya, ibu bisa laminating sendiri. Nanti biar biar ditaruh di bawah bantal. Nanti lama-lama juga hafal, ya. Coba sekarang kita meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan sebelum tidur. Lanjut. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur malam, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, lalu berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Taib, ini banyak yang kurang di sini. Yang apa tadi? Sebelum tidurnya. Nanti saya kumpulin dulu ya. Tapi saya tadi udah apa tadi? Udah ngirim sedikit ke mana? Ke grup tentang zikir-zikir sebelum tidur. Nanti saya akan komplitin dulu sebentar. Ya, nanti insyaallah bulan depan saya komplitin yang nggak ada di sini ya. Ya, sunnah-sunnah seputar tidur dan zikir-zikirnya. Taib. Ada yang nanya tentang masalah yang tidur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, kalau kita tidur itu kan harus wudhu dulu. Sunnahnya wudhu. Sunnahnya. Setelah kita wudhu, terus ada beberapa kali kita harus ke kamar mandi lagi buat air kecil. Yang penting awalnya. Oke. Ya. Karena ibu tidur aja batal kan, betul? Tidur aja batal kan? Kan ada yang kentutan begitu. Iya. Habis wudhu
pipis, habis wudhu. Kalau ibu mau ngerjain lah wudhu lagi ya bagus. Ya, tapi kadang-kadang kan terus nggak bisa tidur, kentut, ya dan lain-lain. Yang setahu saya yang penting di awalnya. Ya, tapi kalau ibu mau melakukannya setiap setiap tidur wudhu ya bagus tentunya. Ada lagi? Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba apa kurang kedengaran? Maaf, belum niat tidur, tapi kenyataannya masih dengerin TV, tahu-tahu pules. Itu kan tidak berdoa. Apa dilanjut kalau kita terbangun baru doa atau bagaimana? Ya bagusnya kasih. Jangan dibiasain sih. Jangan dibiasain kalau kita tidur ngelihat TV. Bahkan banyak anak-anak sebelum tidur pada ngelihat handphone dulu. Karena nanti otak kita, setahu saya ada penelitiannya itu. Jadi akhirnya karena cahaya itu jadi mata ini beradaptasi bahwa dia belum mau tidur. Tapi ada orang mungkin ketika dia lihat TV, kemudian dia tidur, belum baca doa, kemudian dia bangun, ya bagus baca. Ya, baca doanya setelah dia bangun subuh gitu, Bu. Ya, ibu bangunnya mungkin jam berapa malam-malam, lupa tadi, berarti ibu doa. Ya, doa dulu. Ya, doa dulu. Jadi memang sebenarnya dalam Islam ini Masya Allah ya, ada doa sebelum tidur. Ada doa nanti malam bangun. Nanti malam bangun. Bangun dia ya. Terus tidur lagi gitu loh. Jadi kebangun malam apa. Terus kalau doa keganggu sama setan apa malam-malam. Terus kalau dengar suara yang enggak apa anjing melolong gimana malam-malam. Terus kalau misalnya balik apa mimpi buruk gimana. Atau satu lagi ketika dia nggak bisa tidur ya apa doanya, Masya Allah banyak banget komplit ya. Insya Allah kita coba bulan depan diingetin kita kompletin semua zikir-zikir sebelum tidur. Biar nanti kalau terjadian apa-apa kita matikan udah banyak amal-amal yang kita kerjakan ya. Lagi siapa? Tadi Teteh? Ya. Ngadepin dulu. Baca doanya begitu dulu. Baca doanya tuh ngadep ke kanan dulu. Ya, baru setelah itu ibu ngadep mana juga, ngadep terserah. Ya, mau jungkir balik, yang penting awal-awalnya ibu begini dulu. Ya, begini dulu. Dan bagus sebelum baca-baca itu ya tanya dulu suaminya ada apa, ada keperluan apa. Ya. Ya makanya ini dulu, izin dulu. Ya, udah nih, gak ada keperluan. Ya, aku mau tidur ya. Ya, kan sunnahnya madhab ke kanan. Karena akan berbalik-balikan, betul kan? Ibu ke sana, laki juga ke sini. Ibu, jadi dia bisa ngelihat punggung ibu atau ibu ngelihat punggung dia. Ya, yang bagus sih kalau bisa posisinya ibu ngelihat punggung dia. Ya, biar apa ya? Biar dia nggak lihat punggung ibu begitu ya. Maksudnya supaya apa ya? Ya supaya adabnya aja, ya adabnya aja. Wallahu a'lam. Taib, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sunnah-sunnah ini bisa kita jalankan. Banyak hal-hal yang kita belum tahu dari sunnah-sunnah, dan insya Allah bulan depan kita bahas sebelum zikir sebelum tidur yang komplit. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
يقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.